Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat statistik semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya, terus untuk menyelesaikan skripsi, tesis maupun disertasi ataupun penelitian jurnal. Dan kami mengucapkan terima kasih telah bergabung, telah melihat video tutorial kami. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi sahabat statistik semua dimanapun berada. Tema kali ini masih membahas tentang seni mengolah data statistik dengan Smart TLS versi 4 dengan tema dan judul penelitian yaitu uji moderasi, dan lebih spesifik menentukan jenis variabel moderasi di dalam penelitian kita, apakah pure moderasi, quasi moderasi, homologizer atau prediktor ya. Dan mohon izin untuk terus melihat channel video tutorial kami akan terus update video tutorial ini. Sekali lagi untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman memberikan kemanfaatan bagi kami dan juga bagi sahabat statistik semua. Jangan lupa ya untuk subscribe di channel kami. Sekali lagi mohon izin untuk subscribe. Ya, subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman ini. Semoga memberikan kemanfaatan bagi sahabat semuanya. Apa itu variabel moderasi? Secara terminologi definisi variabel moderasi itu adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah atau menurunkan pengaruh dua variabel ya. Dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh di antara dua variabel. Nah, dalam penelitian ini dukungan sosial diduga memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. Ya, ini adalah bahan presentasi kami ketika mengisi pelatihan di suatu universitas di Jakarta. Oke, dukungan sosial diduga memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. Dari secara konsep uji moderasi seperti ini. Jadi ada arah panah ke tengah-tengah antara motivasi dan kepuasan kerja. Di dukungan sosial diduga moderasi motivasi terhadap kepuasan kerja. Nah, kita ingin menentukan apakah dukungan sosial ini termasuk pure moderasi, quasi moderasi, homologizer, ataupun dia hanya prediktor saja. Ya, ini tulisan Sharma, aslinya jurnal tahun 81. Cara untuk menentukan keempat jenis ini adalah dengan menguji dua kali persamaan, ya. Persamaan pertama dan persamaan kedua, lalu lihat signifikansi di persamaan pertama atau koefisien B3 ya, dukungan sosial, kemudian dilihat dari interaksinya, koefisien B4 di persamaan kedua. Apabila B3 tidak signifikan, kemudian B4-nya tidak signifikan ya, keduanya persamaan ini tidak signifikan, maka disebut homologizer moderasi. Memang dia bukan variabel moderasi. Kemudian B3 tidak signifikan, B4 signifikan, disebut pure moderasi. Ya, ketika persamaan pertama dukungan sosial tidak signifikan, tapi di persamaan kedua interaksinya dengan motivasi nanti dia signifikan, maka disebut sebagai pure moderasi. Jadi variabel itu memang berperan murni sebagai variabel moderasi. Selanjutnya apabila B3 signifikan, kemudian B4 tidak signifikan, ya, variabel dukungan sosial signifikan pada persamaan pertama dan interaksinya dengan motivasi tidak signifikan, maka variabel dukungan sosial disebut sebagai prediktor saja, yaitu variabel independen maksudnya, variabel prediktor. Yang terakhir apabila B3 signifikan dan B4 signifikan, keduanya signifikan persamaan ini, maka disebut sebagai kuasi moderasi atau moderasi semu ya, kuasi moderasi atau moderasi semu. Nah, kita akan menguji apakah dukungan sosial ini termasuk di dalam kategori yang mana nih, apakah pure, quasi, homologizer ataupun disebut prediktor. Oke ya, ini hasil akhirnya. Kita masuk ke Smart TLS versi 4. Oke, langkah pertama sahabat statistik semua, buat model seperti ini ya, model seperti ini di mana ada hubungan guru siswa, kemudian motivasi, kemudian juga kepuasan diukur secara formatif. Kemudian seperti biasa kita buat evaluasi dulu model pengukuran, model pengukurannya hingga memperoleh model pengukuran yang dapat diterima, baik model pengukuran reflektif ini maupun formatif ya. Silakan lihat video tutorial kami. Ya, kita akan langsung saja menguji tentang uji moderasi ini ya dengan melihat persamaan satu ya. Nah, ini persamaan satu, motivasi hubungan guru siswa dengan sosial kita regresikan atau kita uji terhadap kepuasan kerja seperti ini. Oke ya, kita langsung saja calculate bootstrap. Kita pilih bootstrapnya itu BCA, kemudian
Klik open report, kemudian start calculation. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Kita lihat dukungan sosial terhadap kepuasan di baris nomor 2 signifikan. Ya. Artinya bisa kita baca di sini berarti koefisien B3 ini signifikan. Ya, koefisien B3 ini signifikan. Jadi dukungan sosial berpengaruh terhadap kepuasan ya. B3 ini signifikan. Oke. Kemudian kita regresikan interaksinya. Kita buat interaksinya. Ya, kita delete ini lalu kita buatkan interaksinya, berarti tinggal connect ke tengah-tengahnya. Oke, ini persamaan yang kedua. Kita bootstrap lagi untuk uji moderasinya, moderasi interaksinya. Lihat di feed koefisien ini, sosial interaksi dengan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, ini V-value-nya signifikan. Ya, bisa kita simpulkan di dalam PowerPoint kita kali ini adalah persamaan pertama, dukungan sosial signifikan berpengaruh terhadap motivasi. Dan di persamaan kedua, interaksi antara sosial, dukungan sosial dan motivasi di bawah ini juga signifikan terhadap motivasi ya, terhadap motivasi. Sebentar, saya kecilkan gambarnya. Oke. Ini dia kira-kira. Saya kecilkan saja. Takut ada gambar saya sebelah kanan. Oke, dari dua persamaan ini bisa kita lihat bahwa yang pertama signifikan, dukungan sosial terhadap motivasi juga signifikan. Kedua, interaksinya yang di bawah ini juga signifikan. Oke. Karena B3 signifikan, kemudian B4 juga signifikan, maka disebut sebagai kuasi moderasi ya. Di persamaan pertama dukungan sosial signifikan, di persamaan kedua juga koefisien B4-nya interaksinya, efek moderasinya juga signifikan. Maka B3 signifikan, B4 signifikan disebut sebagai kuasi moderasi. Dalam hal ini dukungan sosial ya, itu disebut sebagai variabel moderasi semi ya. Karena dia berperan juga sebagai variabel moderasi dan dia juga berperan sebagai variabel prediktor, maka disebut kuasi moderasi atau moderasi semu ya, moderasi semu ya. Dia berperan sebagai kuasi moderasi semu. Oke, di bagian terakhir mau jagoan olah data sendiri, kita bisa menyelesaikan skripsi, tesis maupun disertasi sendiri dengan melihat seni olah data yang sudah kami buat. Kami sudah menyusun 1800 halaman bisa olah data sendiri. Ada SPSS, ada Risrel, WarPRS, GISP, ada Smart PLS 3, 4, Amos, dan Stata. ISBN Perpustakaan Nasional 1800 halaman, cukup beli satu kali, gratis seumur hidup. Kemudian juga ada video tutorialnya yang kami sampaikan. Dan ini nomor WA kami, silakan dihubungi nomor WA kami untuk memperoleh ebook ini dan harga yang cukup kompetitif. Cukup beli satu kali saja, gratis seumur hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum.